Dihina karena penampilan, diremehkan karena pekerjaan. Seorang tukang kebun dianggap tak tahu apa-apa oleh dua wanita karir yang sedang berada di puncak kesuksesan. Namun apa jadinya, jika tukang kebun yang mereka ejek dalam bahasa asing itu, justru menjadi satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan masa depan mereka saat investor asing datang? Selamat datang di Ken Arok Productions. Jika Anda suka dengan cerita yang mengangkat karma baik dan pembuktian diri, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar terbaik Anda di bawah. Bagi yang sudah subscribe, kami doakan dari hati yang terdalam, semoga hidup Anda sekalian selalu dilimpahi rezeki yang berkah, kesehatan yang prima, keberkahan di setiap langkah, dan kebahagiaan yang tiada hentinya. Amin ya Robbal Alamin. Jangan lupa juga, tulis di kolom komentar, kalian sedang menonton cerita ini dari daerah mana saja. Insya Allah, doa baik kita semua akan diijabah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, penguasa alam semesta. Mari kita mulai ceritanya. Di panggung megah Jakarta Selatan, di mana status adalah segalanya dan penampilan adalah mata uang, tersebutlah dua nama yang menjadi buah bibir. Mereka adalah Vina dan Amanda. Media menjuluki mereka, dua ratu Jakarta Selatan, simbol kesuksesan wanita modern di ibu kota. Vina adalah otaknya. Sebagai CEO dan pendiri sebuah perusahaan teknologi finansial yang sedang meroket, dunianya adalah data, angka, dan logika. Di kantornya yang berdinding kaca di lantai teratas sebuah gedung pencakar langit, Vina mengatur aliran dana digital bernilai triliunan rupiah. Baginya, efisiensi adalah napas, dan kesalahan adalah hal yang tidak bisa ditoleransi. Penampilannya selalu rapi, sikapnya dingin, dan matanya setajam elang, menilai segala sesuatu dari nilainya. Lalu ada Amanda. Jika Vina adalah otak, Amanda adalah wajahnya. Amanda mengepalai perusahaan branding dan humas paling bergengsi di Jakarta. Dialah yang menentukan tren, membangun citra, dan memastikan siapa yang bersinar dan siapa yang tenggelam di kancah sosialita. Amanda hidup dari koneksi, pesona, dan kemampuannya membaca orang. Dia cantik, pandai bergaul, dan tahu persis bagaimana menggunakan pesonanya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Keduanya bersahabat. Setidaknya, itulah yang mereka tunjukkan pada dunia. Mereka sering terlihat makan siang bersama di restoran paling eksklusif, saling memuji pencapaian satu sama lain di depan kamera. Namun di balik itu, ada persaingan yang tak terucap. Persaingan tentang siapa yang lebih sukses, siapa yang jaringannya lebih luas, dan siapa yang lebih dikagumi. Saat ini, persaingan diam-diam itu sedang mereka kesampingkan. Ada tujuan yang lebih besar yang menyatukan mereka. Sebuah proyek kolaborasi ambisius, menggabungkan platform teknologi canggih milik Vina dengan strategi pemasaran jenius milik Amanda. Ini adalah pertaruhan terbesar dalam karir mereka. Dan untuk membawanya ke level berikutnya, mereka membutuhkan satu hal, pendanaan besar. Bukan sembarang pendanaan. Mereka sedang mengincar sebuah grup investor ventura raksasa dari Eropa. Grup ini terkenal sangat kaku, sangat detail, dan sangat sulit untuk diyakinkan. Jika mereka berhasil, nama Vina dan Amanda tidak hanya akan bergema di Jakarta, tapi juga di panggung dunia. Kegagalan, di sisi lain, bukanlah pilihan bagi mereka. Di tengah kesibukan Vina mempersiapkan proposal bernilai miliaran itu, ada satu pos baru yang terisi di rumah mewahnya. Sebuah rumah megah bergaya minimalis modern di kawasan elit, yang tamannya dirancang untuk menjadi oase penenang di tengah hiruk-pikuk Jakarta. Namun, Vina jarang punya waktu untuk menikmati taman itu. Baginya, taman itu hanyalah bagian dari aset, sesuatu yang harus terlihat sempurna, sama seperti interior rumahnya. Tukang kebun yang lama baru saja berhenti, dan Vina, melalui asisten rumah tangganya, mendapatkan pengganti. Namanya Indra. Kehadiran Indra di rumah itu nyaris tak terasa. Dia sangat berbeda dari gemerlap dunia Vina. Indra adalah perwujudan dari kesederhanaan yang hampir terlupakan di lingkungan itu. Dia datang setiap pagi tepat waktu, mengendarai motor bebek tua yang suaranya nyaris tak terdengar. Pakaiannya selalu bersih, meski jelas bukan barang mahal. Wajahnya tampan, namun ketampanan itu tertutup oleh sikapnya yang pendiam dan fokusnya yang tak terpecah pada pekerjaannya. Indra tidak banyak bicara. Dia hanya akan mengangguk atau menjawab singkat saat ditanya oleh asisten rumah tangga.
Dia menghabiskan hari-harinya dengan memotong rumput Jepang agar tetap rapi, merawat anggrek bulan Vina yang berharga, dan memastikan setiap helai daun di taman itu berkilau sehat. Tangannya terampil, gerakannya pasti. Dia seolah memiliki percakapan hening dengan tanaman-tanaman itu, mengerti apa yang mereka butuhkan tanpa perlu diberitahu. Bagi Vina, Indra nyaris tidak ada. Dia hanyalah bayangan yang bergerak di balik jendela kaca ruang kerjanya. Sesekali, saat Vina sedang berpikir buntu, matanya mungkin melirik keluar. Dia melihat sosok Indra yang berjongkok, membersihkan gulma dengan ketekunan yang aneh. Vina mungkin berpikir sejenak, betapa sederhananya hidup pria itu. Tidak ada tekanan deadline, tidak ada rapat investor, tidak ada ancaman kegagalan yang bisa menghancurkan reputasi. Hidup yang hanya berputar pada tanah, air, dan matahari. Dia tidak pernah tahu bahwa di balik penampilan sederhana dan sikap pendiam itu, tersimpan pikiran yang pernah menggoncang ruang rapat dewan direksi di gedung-gedung tinggi, sama seperti yang Vina huni sekarang. Dia tidak tahu bahwa pria yang sedang mencabuti rumput itu, sedang berada dalam masa pensiunnya, sebuah pelarian hening dari pengkhianatan yang pernah menghancurkannya. 1 minggu menjelang kedatangan investor. Ketegangan di rumah Vina bisa diiris dengan pisau. Ruang kerja Vina yang biasanya tenang dan rapi, kini berubah menjadi ruang strategi dadakan. Tumpukan kertas berisi data dan proyeksi keuangan berserakan di meja besarnya. Amanda ada di sana, mondar-mandir dengan gelisah, sepatu hak tingginya mengetuk-ngetuk lantai marmer. Ruang kerja Vina memiliki dinding kaca penuh dari lantai ke langit-langit, yang dirancang untuk memberikan pemandangan tak terhalang ke taman yang terawat sempurna. Ironisnya, tak satu pun dari mereka menikmati pemandangan itu. Tidak. Bagian ini harus kita ulang, kata Amanda, menunjuk sebuah paragraf di layar laptop Vina. Kita harus tekankan potensi pasar, bukan cuma teknologinya. Mereka ini orang Eropa, mereka lebih konservatif. Vina memijat pelipisnya. Aku sudah memasukkan data pasar, Amanda. Ini sudah jelas. Jelas bagimu, Vina. Belum tentu bagi mereka. Bahasa Inggrismu terlalu kaku, terlalu teknis. Kita harus lebih persuasif, balas Amanda. Keduanya jelas berada di bawah tekanan besar. Di luar dinding kaca itu, hanya beberapa meter dari mereka, Indra sedang bekerja. Hari itu adalah jadwalnya memangkas mawar-mawar impor kesayangan Vina. Dia bekerja dengan tenang, memotong dahan-dahan kering dengan presisi, seolah-olah pertengkaran kecil di dalam ruangan itu hanyalah angin lalu. Amanda berhenti mondar-mandir. Dia menatap sosok Indra yang sedang berjongkok, fokus pada kelopak mawar. Dia menghela napas panjang, sedikit iri. Lihat dia, desah Amanda, lebih pada dirinya sendiri. Beruntung sekali ya hidupnya. Pagi datang, potong rumput, siram bunga, sore pulang. Tidak ada pikiran. Vina mendongak dari laptopnya, mengikuti arah pandang Amanda. Dia mendengus pelan, sebuah tawa kering yang nyaris tak terdengar. Dia beruntung. Vina setuju, nadanya meremehkan. Hidupnya mungkin hanya pusing memikirkan pupuk apa yang terbaik. Dia bahkan mungkin tidak tahu apa arti kata, valuasi, atau mitigasi risiko. Amanda tersenyum sinis. Benar juga. Merasa lebih aman, Vina kemudian beralih menggunakan bahasa Inggris. Dia merasa lebih leluasa membahas strategi rahasia mereka dalam bahasa yang dia anggap sebagai benteng pemisah antara dunianya dan dunia tukang kebun itu. Dia berasumsi, Indra hanyalah dinding lain di taman itu. Ada, tapi tidak mendengar, dan kalaupun mendengar, pasti tidak akan mengerti. Di luar, Indra menghentikan gerakan guntingnya sejenak. Dia bisa mendengar percakapan bahasa Inggris itu dengan jelas melalui kaca tipis. Dia mendengar istilah-istilah teknis yang mereka gunakan, mendengar keraguan dalam nada suara mereka. Dia tetap berjongkok, punggungnya menghadap ke ruangan, lalu dengan tenang melanjutkan pekerjaannya memangkas dahan mawar yang mati. Di balik dinding kaca itu, percakapan berlanjut, kini sepenuhnya dalam bahasa asing yang fasih. Vina dan Amanda merasa aman di dalam gelembung privasi linguistik mereka, tidak menyadari bahwa tukang kebun yang sedang berjongkok itu mendengarkan setiap silabelnya. Masalah utamanya adalah Tuan Schmidt, ujar Vina dalam bahasa Inggris yang cepat dan lugas. Jemarinya mengetuk-ngetuk layar tabletnya dengan gelisah.
Semua laporan intelijen pasar yang kubeli mengatakan dia adalah iblis dalam urusan detail. Dia akan menguliti angka-angka proyeksi arus kas kita hidup-hidup. Amanda menyandarkan pinggulnya di tepi meja mahoni. Itu sebabnya aku yang harus membuka presentasi, Vina. Kita tidak menjual angka padanya, kita menjual visi. Kita menjual prestise. Kita buat dia merasa bahwa dia yang beruntung bisa berinvestasi di proyek kita, bukan sebaliknya. Visi tidak akan menutupi biaya akuisisi pelanggan kita yang tinggi di tahun pertama. Vina membantah, suaranya menajam. Dia pasti akan menyerang bagian itu. Rencana mitigasi risikoku. Rencanamu itu membuat kita terlihat lemah dan tidak percaya diri, potong Amanda. Kita harus tampil dominan. Perdebatan mereka menjadi semakin teknis. Mereka membahas tingkat pengembalian investasi minimum yang diharapkan, membahas strategi keluar setelah 5 tahun, dan berdebat sengit tentang siapa yang harus menjawab jika Tuan Schmidt bertanya soal regulasi otoritas jasa keuangan yang terkenal rumit. Di luar, di tengah aroma tanah basah dan kelopak mawar yang baru dipangkas, Indra mendengarkan. Setiap kata, setiap istilah, dan nama, Schmidt, itu. Nama itu membuat Indra berhenti sejenak. Tentu saja dia kenal nama itu. Di dunianya yang dulu, Tuan Schmidt adalah seorang legenda. Seorang investor generasi tua yang dingin, yang tidak peduli pada visi atau prestise. Dia hanya peduli pada satu hal, di mana titik gagalnya. Indra mendengarkan strategi Vina yang fokus pada pertahanan angka. Dia mendengarkan strategi Amanda yang fokus pada penjualan mimpi. Dan dalam diam, Indra tahu keduanya salah. Mereka berdua sedang mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan yang salah. Mereka tidak melihat kelemahan fundamental dalam proposal gabungan mereka. Sebuah lubang kecil, sebuah asumsi yang terlalu optimis di bagian model bisnis, namun fatal. Sebuah celah yang Indra yakin 100% akan ditemukan oleh Tuan Schmidt dalam 5 menit pertama. Indra menghela napas pelan. Dia melihat dua wanita paling brilian di Jakarta, begitu sukses, begitu dihormati, namun begitu buta akan bahaya yang ada di depan mata. Dia mengumpulkan alat-alatnya. Gunting pemangkas dan sarung tangan katunnya. Ini bukan urusannya. Dia hanyalah tukang kebun. Indra berdiri, meregangkan punggungnya sejenak, lalu berjalan tanpa suara ke sisi lain taman yang rimbun, meninggalkan kedua wanita itu dalam perdebatan mereka yang sia-sia. Hari H itu akhirnya tiba. Langit Jakarta pagi itu cerah, namun di dalam rumah Vina, udaranya terasa berat dan penuh antisipasi. Ini adalah hari penentuan. Segala sesuatu telah diatur dengan presisi militer. Lantai marmer mengkilap bagaikan cermin, tidak ada satu debu pun yang diizinkan hinggap. Aroma terapi yang lembut dan mahal menguar di udara, dirancang untuk memberi kesan tenang dan berkelas. Vina telah mengubah ruang tamunya yang luas menjadi ruang rapat dewan direksi yang impresif, dengan layar presentasi besar yang tersembunyi di dinding, kini siap digunakan. Vina sendiri telah siaga sejak subuh. Dia mengenakan setelan celana berwarna biru tua yang dijahit khusus, membuatnya tampak tajam, berwibawa, dan dingin. Dia adalah perwujudan logika dan data, siap bertempur dengan angka-angka. Amanda tiba 1 jam kemudian, menjadi antitesis yang sempurna. Dia mengenakan gaun terusan berwarna krem yang elegan, rambutnya ditata bergelombang lembut. Dia membawa aura hangat, senyum yang memikat, dan karisma yang dirancang untuk meluluhkan hati yang paling beku sekalipun. Mereka adalah paket combo yang mematikan, otak dan wajah, substansi dan pesona. Dan di luar, di balik kemewahan yang terencana itu, Indra tetaplah Indra. Dia bekerja seperti hari-hari biasa. Asisten rumah tangga Vina telah memintanya untuk memastikan area taman depan dan jalan masuk terlihat sempurna. Jadi, di sanalah dia, di dekat gerbang utama, merapikan barisan tanaman hias, mengenakan kemeja kerjanya yang biasa dan topi untuk melindunginya dari matahari pagi. Tepat pukul 10 pagi. Sebuah iring-iringan 3 sedan hitam mewah, berpelat diplomatik meluncur mulus, dan berhenti tepat di depan lobi utama rumah Vina. Tidak semenit lebih cepat, tidak semenit lebih lambat. Pintu mobil tengah terbuka. Vina dan Amanda, yang sudah berdiri siaga di depan pintu, memasang senyum terbaik mereka. Keluarlah 3 pria berjas gelap. Namun, pusat perhatian langsung tertuju pada satu orang. Tuan Schmidt.
Dia lebih tua dari yang lain, dengan rambut perak yang disisir rapi dan mata biru yang tajamnya menusuk. Dia tidak membalas senyum Vina atau Amanda. Dia hanya mengangguk singkat, sebuah gestur formalitas. Tatapannya langsung memindai. Mengamati Vina, lalu Amanda. Menilai. Saat mereka berjalan masuk, matanya sekejap melirik ke arah taman, tempat Indra sedang berjongkok di dekat pagar. Indra, yang merasa teramati, secara naluriah berhenti bekerja dan bangkit sedikit, memberikan anggukan kecil sebagai tanda hormat. Mata Tuan Schmidt menatapnya sepersekian detik, sebuah tatapan kosong yang mendaftarkan keberadaan Indra namun langsung melupakannya, menganggapnya tak lebih dari bagian dekorasi taman. Detik berikutnya, Tuan Schmidt sudah mengalihkan fokusnya kembali ke Vina. "Mari kita mulai," katanya dalam bahasa Inggris beraksen Jerman yang kental. "Saya harap Anda tidak akan membuang-buang waktu saya." Pintu ruang rapat yang berat itu pun ditutup. Pertarungan miliaran rupiah itu dimulai. Di dalam ruangan berpendingin udara itu, presentasi dimulai. Sesuai rencana, Amanda mengambil panggung pertama. Dia adalah seorang maestro dalam hal ini. Dengan senyum yang memikat dan bahasa tubuh yang percaya diri, dia mulai melukis. Dia tidak menjual produk, dia menjual sebuah visi. Dia berbicara tentang sinergi gaya hidup, tentang bagaimana gabungan teknologi Vina dan citra yang dibangun Amanda akan menciptakan sebuah ekosistem baru bagi konsumen kelas atas Jakarta. Bahasa Inggrisnya mengalir lancar, penuh dengan kata-kata kuat yang dirancang untuk membangkitkan imajinasi. Dia memutar video yang sinematik, menampilkan gaya hidup mewah yang bisa didapat dari layanan mereka. Tuan Schmidt dan timnya mendengarkan tanpa ekspresi. Mata mereka terpaku pada Amanda, namun tidak ada senyum, tidak ada anggukan. Mereka hanya menyerap. Kemudian, giliran Vina. Lampu sedikit diredupkan, dan layar raksasa di belakang Vina menyala dengan grafik dan angka. Inilah wilayah kekuasaan Vina. Dia langsung ke intinya. Bahasa Inggrisnya berbeda dari Amanda. Jika Amanda mengalir seperti sutra, Vina terdengar presisi seperti mesin. Cepat, teknis, dan lugas. Dia membedah model bisnis mereka, memaparkan valuasi perusahaan, proyeksi pendapatan, dan analisis risiko. Dia merasa percaya diri. Angka-angkanya solid. Dia sudah memeriksanya puluhan kali. Setelah 30 menit yang padat, Vina menyelesaikan bagiannya. Dia mengakhiri dengan sebuah grafik yang menunjukkan potensi keuntungan eksponensial. Keheningan menyelimuti ruangan. Vina dan Amanda saling pandang sekilas, ada secercah kelegaan di mata mereka. Presentasi itu berjalan lancar, tanpa satu kesalahan teknis pun. Tuan Schmidt menutup buku catatannya. Dia menatap kedua wanita itu. "Terima kasih atas waktu Anda, Nona Vina, Nona Amanda," katanya, suaranya datar. Presentasi yang komprehensif. Dia berhenti sejenak, membuat jantung Vina dan Amanda berdebar. "Saya ingin kembali ke slide 42, lanjut Tuan Schmidt. Mengenai proyeksi biaya akuisisi pelanggan Anda setelah merger." Vina mengklik laptopnya, kembali ke slide itu. "Anda berasumsi," kata Tuan Schmidt, kini nadanya berubah menjadi tajam, "bahwa biaya akuisisi akan turun 20% setelah integrasi sistem. Saya ingin tahu," dia mencondongkan tubuhnya ke depan, "dari mana tepatnya angka optimis itu berasal?" Vina sedikit terkejut. Itu adalah pertanyaan yang tidak dia antisipasi. "Tuan Schmidt, itu berdasarkan..." Vina mulai menjelaskan, bahasa Inggrisnya kini terdengar sedikit kaku dan defensif. "Berdasarkan sinergi basis data kami." "Sinergi?" potong Tuan Schmidt. "Anda menggabungkan dua platform yang sama sekali berbeda. Satu fintech, satu lifestyle. Itu bukan sinergi, itu tabrakan. Logikanya, biaya Anda akan melonjak di awal untuk menyatukan pelanggan yang berbeda segmen itu. Model Anda tidak memperhitungkan risiko itu sama sekali. Itu bukan lubang kecil, Nona Vina. Itu adalah jurang." Ruangan itu mendadak terasa 10 derajat lebih dingin. Tepat disitulah letak kelemahan yang pernah didengar Indra. Vina dan Amanda tidak siap. Jawaban Vina berikutnya terdengar lemah, dan Amanda hanya bisa tersenyum kaku. Kesepakatan miliaran rupiah itu kini menggantung di ujung tanduk yang paling tipis.
Jantung Vina serasa jatuh ke perutnya. Tuan Schmidt telah menusuk tepat di jantung kelemahan mereka. Itu adalah asumsi yang terlalu optimis. Sebuah lubang yang Vina harap bisa ditutupi dengan angka-angka lain, dan Amanda harap bisa ditutupi dengan pesona. Kini, lubang itu menganga lebar. Tuan Schmidt, Vina mencoba lagi, suaranya kini kehilangan nada presisinya yang biasa. Bahasa Inggrisnya menjadi sedikit terbata, izinkan saya menjelaskan. Model kami memperhitungkan loyalitas merek yang sudah dibangun oleh perusahaan Amanda. Loyalitas merek? Tuan Schmidt menyela, kali ini tanpa menyembunyikan nada sinisnya. Anda meminta kami menginvestasikan ratusan juta dolar berdasarkan perasaan? Saya butuh data. Dan data Anda di sini, dia menepuk-nepuk tumpukan proposal di depannya, tidak masuk akal. Melihat Vina goyah, Amanda segera melangkah maju, mencoba mengambil alih. Dia tersenyum hangat, mencoba mencairkan suasana. Tuan Schmidt, mungkin kita terlalu fokus pada detail teknis, katanya dengan bahasa Inggris yang lembut dan persuasif. Yang coba kami tawarkan di sini adalah sebuah revolusi gaya hidup. Sebuah sinergi yang akan mendefinisikan ulang pasar Jakarta. Bayangkan potensi jangka panjangnya. Saya tidak perlu membayangkan, potong Tuan Schmidt, kali ini suaranya dingin menusuk. Dia bahkan tidak menatap Amanda, melainkan menatap Vina. Visi tidak membayar tagihan, Nona Amanda. Dan Nona Vina, model bisnis Anda inilah yang akan membayar tagihan. Dan saat ini, model itu rusak. Itu adalah vonis. Suasana di ruangan itu menjadi begitu tegang hingga terasa sesak. Kedua asisten Tuan Schmidt, yang tadinya hanya diam, kini saling berpandangan. Salah satu dari mereka mulai menutup foldernya dengan pelan. Itu adalah sinyal yang jelas. Vina pucat pasi. Amanda, untuk pertama kalinya dalam karirnya, kehabisan kata-kata. Senyumnya membeku di wajahnya, tampak konyol dalam situasi itu. Mereka berdua telah gagal total. Tuan Schmidt menghela napas panjang, sebuah desahan kekecewaan yang kentara. Dia melirik jam tangannya, sebuah gerakan yang lebih keras dari bentakan manapun. Baiklah, katanya, mulai mengumpulkan kertas-kertasnya. Saya rasa kita sudah selesai di sini. Terima kasih atas kopi Anda. Timnya mulai bersiap-siap berdiri. Ini adalah mimpi buruk terburuk bagi Vina dan Amanda. Mereka akan pergi. Kesepakatan miliaran itu tidak hanya gagal, tapi hancur lebur di depan mata mereka. Kepanikan murni tergambar di wajah Vina. Dia membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Mereka kalah. Tepat di detik paling krusial itu, ketika Tuan Schmidt hendak mendorong kursinya ke belakang, pintu ruang rapat yang berat itu bergeser pelan, terbuka tanpa suara. Seorang asisten rumah tangga Vina berdiri di ambang pintu, wajahnya sedikit gugup. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam. Dia hanya mengikuti instruksi Vina sebelumnya, bahwa tepat pukul 11 siang, minuman dan kudapan ringan putaran kedua harus disajikan. Dia membawa nampan perak yang berat. Dan di belakangnya, membantunya membawa nampan air mineral impor yang terpisah, adalah Indra. Dia masih mengenakan kemeja kerjanya yang sederhana, sedikit lembab karena keringat di bawah terik matahari, namun tangannya bersih dan gerakannya mantap. Bagi Vina dan Amanda, kemunculan Indra di momen ini adalah sebuah surrealisme yang memalukan. Di saat karir mereka sedang hancur lebur di tangan investor Jerman ini, tukang kebun mereka masuk, membawa botol-botol air. Itu adalah puncak dari sebuah ironi yang menyakitkan. Tuan Schmidt dan timnya berhenti, sedikit terganggu oleh interupsi tersebut. Mereka menatap dua pelayan itu dengan sikap dingin. Asisten rumah tangga itu, merasakan ketegangan yang pekat di ruangan itu, menjadi sangat gugup. Tangannya sedikit gemetar saat meletakkan cangkir kopi di depan salah satu asisten Schmidt. Indra, sebaliknya, tampak tenang. Dia bergerak dengan efisiensi yang senyap, meletakkan botol air mineral di tatakan gelas satu persatu, seolah dia sedang menanam bunga. Dia tiba di sisi Tuan Schmidt. Saat Indra membungkuk sedikit untuk meletakkan botol air di samping cangkir Tuan Schmidt, investor itu sedang berbicara kepada asistennya sendiri dalam bahasa Inggris, mengabaikan Indra sepenuhnya. Dia membereskan sisa catatannya. Tidak perlu dianalisis lebih lanjut, kata Tuan Schmidt kepada timnya, suaranya final.
Risiko arus kas di kuartal ketiga sama sekali tidak bisa diterima. Kita batalkan. Vina memejamkan matanya. Amanda menunduk, menatap lantai. Vonis itu telah diucapkan ulang. Tangan Indra berhenti di udara, tepat sebelum botol air itu menyentuh meja. Dia membeku sepersekian detik. Dia telah mendengar kata-kata itu. Dia mendengar vonis itu. Dia melihat kehancuran di wajah Vina. Asisten rumah tangga itu buru-buru keluar ruangan, menyisakan Indra yang masih berdiri di sana. Indra meletakkan botol terakhir. Dia seharusnya berbalik dan pergi, kembali ke tamannya, kembali ke dunianya yang aman. Tapi dia tidak melakukannya. Tuan Schmidt dan timnya sudah setengah berdiri dari kursi mereka. Nampan perak di tangan Indra kini kosong. Dia seharusnya segera berbalik, menunduk, dan menghilang dari ruangan itu, membiarkan para raksasa menyelesaikan urusan mereka. Vina tidak sanggup mengangkat wajahnya. Amanda menahan napas, menanti suara pintu yang tertutup sebagai tanda akhir dari segalanya. Namun, suara yang terdengar berikutnya bukanlah suara pintu. "Permisi, Tuan Schmidt." Suara itu tenang, jelas, dan sangat sopan. Vina dan Amanda mengangkat kepala mereka serempak. Mata mereka terbelalak ngeri. Indra, tukang kebun mereka. Dia berbicara. Berbicara kepada Tuan Schmidt. Asisten Tuan Schmidt menatap Indra dengan tatapan paling dingin. "Kami sedang rapat." Indra tidak gentar. Dia bahkan tidak melihat asisten itu. Matanya tertuju lurus pada Tuan Schmidt. Dan dia melanjutkan kalimatnya, kali ini dalam bahasa Inggris yang begitu fasih, dengan aksen British yang halus dan terpelajar, yang bahkan jauh lebih murni daripada bahasa Inggris Vina atau Amanda. "Excuse me, Herr Schmidt. About the third quarter cash flow risk you mentioned." "Permisi, Tuan Schmidt. Mengenai risiko arus kas kuartal ketiga yang Anda sebutkan." Seluruh ruangan membeku. Vina menatap Indra seolah dia baru saja menumbuhkan kepala kedua. Amanda mengira pria itu sudah gila. Tuan Schmidt, yang sudah berdiri penuh, berhenti. Dia menoleh perlahan. Dia menatap Indra, benar-benar menatapnya untuk pertama kali. Bukan sebagai bayangan, bukan sebagai pelayan, tapi sebagai seseorang yang baru saja berbicara kepadanya dalam bahasanya, menggunakan istilah teknisnya. Indra melanjutkan, nadanya masih sopan, seolah dia sedang mendiskusikan cuaca, bukan kesepakatan miliaran. "What if," lanjut Indra, "that risk wasn't just mitigated, but collateralized? How about a hybrid escrow model, tiered against asset realization, and fully compliant with the latest OJK framework?" Bagaimana jika risiko itu bukan hanya dimitigasi, tapi dijaminkan? Bagaimana dengan model escrow hibrida, yang disesuaikan dengan realisasi aset, dan sepenuhnya patuh pada kerangka OJK terbaru? Keheningan yang terjadi sesudahnya begitu pekat, begitu berat, hingga terasa memekakan telinga. Vina ternganga. Escrow hibrida? Kerangka OJK? Itu adalah jargon keuangan tingkat sangat tinggi. Itu adalah solusi yang brilian. Dan itu keluar dari mulut tukang kebunnya. Amanda memegang tepi meja. Dia tidak mengerti setengah dari istilah itu, tapi dia mengerti satu hal. Aksen Indra dan ketenangannya saat mengucapkannya. Ini bukan tukang kebun. Asisten Tuan Schmidt menatap bos mereka, bingung. Tuan Schmidt tidak bergerak selama beberapa detik. Dia menatap Indra, matanya yang tajam kini menyipit, memindai pria berpenampilan sederhana di depannya dari atas ke bawah. Dia melihat kemeja kerja yang lusuh, tapi dia mendengar aksen Oxford. Dia melihat tangan yang kapalan karena tanah, tapi dia mendengar solusi keuangan yang jenius. Perlahan, sangat perlahan, Tuan Schmidt mendorong kursinya kembali ke bawah meja. Dan dia duduk. "Ulangi itu," kata Tuan Schmidt. Perlahan. Seluruh dinamika di ruangan itu berubah dalam sekejap. Ini bukan lagi presentasi, ini adalah sesuatu yang lain. Indra berdiri tegak. Dia tidak lagi memegang nampan. Dia masih di posisinya di tepi meja. Tapi kini, dia adalah pusat gravitasi ruangan itu. Tuan Schmidt mengabaikan Vina dan Amanda sepenuhnya. Seolah-olah kedua CEO itu menguap begitu saja. Investor veteran itu kini fokus 100% pada pria yang beberapa menit lalu dia anggap sebagai bagian dari perabot. "Saya bilang," Indra mengulangi,
Kali ini suaranya sedikit lebih tegas, namun tetap tenang. Dia beralih ke whiteboard kecil di sudut ruangan yang Vina siapkan untuk coret-coret, mengambil spidol, seolah itu adalah miliknya. Model Anda, kata Indra sambil menggambar diagram alir yang kompleks dengan kecepatan yang mengejutkan, mengasumsikan sinergi akan membayar biayanya sendiri. Tuan Schmidt benar, itu adalah jurang. Vina dan Amanda hanya bisa menonton, membeku di kursi mereka. Tukang kebun mereka sedang menguliahi mereka di depan investor terpenting dalam hidup mereka. Tapi, lanjut Indra, jika Anda menggunakan model escrow hibrida. Dia mulai menulis serangkaian angka dan formula. Bahasa Inggrisnya mengalir deras, cepat, dan penuh istilah teknis yang membuat Vina, seorang ahli fintech, harus berjuang keras untuk mengikutinya. Tuan Schmidt tidak hanya mengikuti. Dia membalas. Itu solusi yang menarik, kata Tuan Schmidt, nadanya kini penuh energi. Tapi itu akan menciptakan masalah likuiditas di tahun kedua jika realisasi aset Amanda meleset dari target. Indra tersenyum tipis, senyuman pertama yang pernah dilihat Vina. Tidak jika Anda mengikatnya bukan pada realisasi aset, tapi pada indeks adopsi pelanggan, balas Indra. Dan Anda melindunginya dengan colar option terhadap fluktuasi mata uang, yang biayanya ditanggung oleh penghematan pajak dari struktur perusahaan patungan yang baru. Itu sudah diatur OJK di peraturan terbaru mereka, nomor 15. Terjadilah debat. Itu bukan lagi debat, itu adalah duel. Sebuah duel intelektual tingkat tinggi antara Tuan Schmidt yang legendaris dan seorang tukang kebun misterius. Mereka berdebat tentang regulasi Bank Eropa, tentang strategi mitigasi risiko pasar negara berkembang, tentang model keuangan yang bahkan Vina hanya pernah baca di jurnal teori. Asisten Tuan Schmidt kini sibuk mencatat dengan panik, mencoba merekam setiap kata yang diucapkan Indra. Vina menatap Indra dengan campuran rasa ngeri, kagum, dan malu yang tak terhingga. Pria ini, pria yang dia ejek tidak tahu arti kata, valuasi, baru saja merancang ulang seluruh struktur keuangan proposal miliaran dolarnya dalam waktu kurang dari 5 menit. Amanda, di sisi lain, tidak mengerti angkanya. Tapi dia mengerti bahasa tubuh. Dia melihat cara Tuan Schmidt mencondongkan tubuh ke depan, matanya berbinar. Dia melihat aura dominan yang tiba-tiba muncul dari Indra. Pria ini bukan sekadar pintar. Pria ini berkuasa. Dan Amanda, untuk pertama kalinya, merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar keterkejutan. Dia merasakan ketertarikan yang kuat. Debat sengit itu berlangsung selama 1 jam penuh. Ruangan yang tadinya dingin karena ketegangan, kini panas oleh energi intelektual. Spidol di tangan Indra bergerak tanpa henti di whiteboard, memenuhinya dengan diagram, angka, dan panah-panah yang Vina sendiri akui sebagai sebuah karya jenius. Vina dan Amanda terdegradasi menjadi penonton. Mereka duduk diam di meja besar mereka sendiri, menyaksikan karir mereka dinegosiasikan ulang oleh tukang kebun mereka. Akhirnya, Indra meletakkan spidol. Dia mundur selangkah dari whiteboard yang kini penuh coretan. Diagram alir yang dia buat sempurna. Kuat. Anti peluru. Tuan Schmidt menatap papan itu lama. Dia menelusuri logika Indra dari awal sampai akhir. Ruangan kembali hening. Tuan Schmidt lalu bersandar di kursinya. Dia menatap Indra, tatapan yang sangat berbeda dari 2 jam yang lalu. Tatapannya kini penuh penghargaan. Tatapan seorang predator yang bertemu predator lain yang setara. Tiba-tiba, Tuan Schmidt tertawa. Bukan tawa sopan, tapi tawa lepas yang menggema, membuat Vina dan Amanda terlonjak kaget. Luar biasa, kata Tuan Schmidt, masih dalam bahasa Inggris, kini beralih menatap Vina dan Amanda, tapi seolah-olah dia berbicara tentang Indra. Anda berdua menyimpan senjata terbaik Anda di akhir, ya? Vina dan Amanda tidak tahu harus berkata apa. Mereka hanya bisa tersenyum kaku. Tuan Schmidt berdiri. Kali ini, bukan untuk pergi. Dia mengulurkan tangannya melewati Vina, melewati Amanda, lurus ke arah Indra. Saya Tuan Schmidt, katanya, memperkenalkan diri secara resmi seolah pertemuan baru saja dimulai. Indra menjabat tangan itu dengan mantap. Indra, katanya singkat. Saya tidak tahu di mana Anda berdua menemukan Indra, kata Tuan Schmidt kepada Vina, tapi proposal ini, dia menunjuk ke whiteboard, saya terima. Jantung Vina serasa berhenti berdetak sesaat, lalu berpacu kencang.
Berhasil. Kami setuju dengan investasinya, lanjut Tuan Schmidt. Tapi dengan satu syarat. Vina dan Amanda menahan napas. Solusi ini brilian, Tuan Schmidt menepuk Witeboard. Tapi ini juga rumit. Saya tidak percaya orang lain untuk menjalankannya. Saya mau dia. Dia menunjuk lurus ke Indra, yang mengawasi proyek ini dari sisi Anda. Entah sebagai konsultan, penasihat, atau apapun Anda menyebutnya. Dia harus terlibat langsung. Itu syarat saya, tidak bisa ditawar. Vina menatap Indra, lalu ke Tuan Schmidt. Mulutnya terbuka. Tentu saja, Tuan Schmidt. Indra adalah bagian penting dari tim kami. Itu adalah kebohongan paling cepat dan paling penting yang pernah Vina ucapkan. Tuan Schmidt tersenyum. Saya tahu. Dia dan timnya membereskan barang-barang mereka. Saat berjalan keluar, Tuan Schmidt menepuk bahu Indra. Anak muda, telepon saya jika Anda bosan berkebun. Saya akan memberi Anda tawaran yang tidak bisa Anda tolak. Tim investor itu pun pergi. Meninggalkan Vina, Amanda, dan Indra di dalam ruangan yang hening, di tengah-tengah aroma kemenangan yang aneh dan Witeboard yang penuh coretan miliaran dolar. Pintu mewah itu tertutup dengan bunyi, klik, yang pelan. Namun terdengar seperti dentuman di dalam ruangan yang hening itu. Tuan Schmidt dan timnya telah pergi. Aroma kemenangan bercampur dengan rasa malu yang pekat. Indra berdiri diam, spidol masih di tangannya. Vina dan Amanda juga diam, membeku di kursi mereka. Mereka baru saja diselamatkan. Karir mereka, reputasi mereka, masa depan mereka, semuanya diselamatkan oleh pria yang mereka anggap tidak tahu arti kata valuasi. Amanda adalah yang pertama pulih. Dia adalah seorang ahli citra, dan pikirannya berputar cepat, mengkalkulasi ulang situasi. Dia melihat Indra, bukan lagi sebagai tukang kebun, tapi sebagai sebuah fenomena. Vina, sebaliknya, masih terguncang di intinya. Logikanya hancur. Dunianya yang teratur, di mana status dan penampilan adalah segalanya, baru saja dijungkir balikan. Indra bergerak, dia mengambil penghapus Witeboard. Jangan. Suara Vina terdengar tajam, hampir seperti pekikan. Indra berhenti. Tangannya menggantung di udara. Vina bangkit perlahan dari kursinya. Kakinya terasa seperti jeli. Dia berjalan mendekati Witeboard, matanya menelusuri diagram-diagram kompleks yang menyelamatkan perusahaannya. Dia lalu berbalik, menatap Indra. Dia menatap kemeja kerjanya yang sederhana, lalu menatap mata pria itu yang kini terlihat begitu tenang dan dalam. "Siapa kamu?" tanya Vina. Suaranya rendah, bergetar karena campuran emosi yang tak terlukiskan. Indra meletakkan penghapus itu. Dia tidak lagi menunduk. Dia tidak lagi menyembunyikan dirinya di balik topeng kesederhanaan. Dia menatap Vina, tatapan yang setara. "Nama saya Indra," katanya. "Bukan itu maksudku," sergah Vina. Kamu mengerti semua yang kami bicarakan. Di taman. Saat itu. Itu bukan pertanyaan. Itu adalah sebuah pernyataan yang didera rasa malu. Indra mengangguk pelan. "Ya." "Oxford," kata Indra lagi, menjawab pertanyaan yang belum terucap. "Ekonomi dan filsafat politik. Saya bekerja di London selama 7 tahun. Negosiator utama untuk sebuah firma investasi swasta." Mulut Amanda terbuka sedikit. "London. Negosiator utama. Lalu kenapa?" Vina bertanya, suaranya nyaris berbisik. Dia menunjuk ke sekeliling, ke nampan yang tadi dibawa Indra, ke taman di luar jendela. "Kenapa jadi tukang kebun?" Ekspresi Indra sedikit berubah, ada sebersit luka lama yang melintas di matanya. "Pengkhianatan," katanya singkat. "Rekan bisnis saya sendiri. Dia menjebak saya. Saya kehilangan hampir segalanya dalam semalam." Dia berhenti sejenak, membuang muka ke arah taman. "Saya muak. Muak dengan angka, muak dengan kebohongan, muak dengan dunia yang hanya menilai Anda dari dasi yang Anda pakai. Saya pulang ke Jakarta. Saya butuh sesuatu yang nyata. Sesuatu yang jujur. Merawat tanaman, itu jujur. Mereka tumbuh jika Anda rawat, dan mati jika Anda abaikan. Sederhana." Vina menelan ludah.
Jadi, kamu sengaja melamar di rumahku? Indra menggeleng. Itu murni kebetulan. Saya tidak berencana ikut campur. Tapi saya mendengar nama Tuan Schmidt. Saya tahu reputasinya. Dan dari percakapan kalian di taman, saya tahu kalian akan gagal. Pengakuan itu menusuk Vina lebih dalam dari ejekan Tuan Schmidt tadi. Saya tidak berniat menolong, lanjut Indra. Sampai saya masuk tadi. Saya melihat wajah Anda. Itu keputusasaan yang sama seperti yang saya rasakan dulu. Saya hanya berpikir mungkin, liburan, saya sudah selesai. Pengakuan Indra menggantung di udara, lebih berat daripada keheningan apapun. Dia telah menelanjangi dirinya sendiri, kisah kejatuhannya, alasannya bersembunyi di balik gunting rumput dan sekop. Vina adalah orang yang paling terpukul oleh pengakuan itu. Logikanya, yang selalu menjadi pegangan hidupnya, kini berantakan. Pria yang dia anggap berada di kasta terendah dalam dunianya, ternyata adalah seorang jenius yang sengaja bersembunyi. Lebih buruk lagi, pria itu telah mendengar ejekannya. Dia ingat dengan jelas ucapannya sendiri, dia bahkan mungkin tidak tahu apa itu, valuasi. Rasa malu yang panas menjalar di pipinya, lebih membakar daripada kemarahan Tuan Schmidt. Amanda, di sisi lain, pulih dari keterkejutan dengan kecepatan yang mengagumkan. Pikirannya yang strategis langsung bekerja, memindai situasi baru ini. Tukang kebun lusuh yang tadi dia abaikan, kini telah lenyap. Di depannya berdiri seorang pria tampan, lulusan Oxford, seorang negosiator ulung yang baru saja menjinakkan investor paling ditakuti di Eropa. Dia misterius, dia terluka, dan dia brilian. Bagi Amanda, Indra bukan lagi masalah, dia adalah sebuah peluang. Aset yang tak ternilai, baik secara profesional maupun pribadi. Indra menghela napas, seolah beban berat terangkat dari bahunya. Sekarang, jika Anda permisi, katanya, nadanya kembali datar. Saya rasa pekerjaan saya di sini, ia melirik ke Witeboard, dan di taman, sudah selesai. Dia meletakkan spidol dan penghapus itu dengan rapi di raknya. Dia berjalan menuju pintu, gerakannya tidak lagi seperti seorang pelayan, melainkan seperti seorang eksekutif yang baru saja menyelesaikan rapat. Tunggu, seru Vina, suaranya terdengar panik. Syarat Tuan Schmidt, Anda harus mengawasi proyek ini. Anda tidak bisa pergi. Indra berhenti di ambang pintu, punggungnya menghadap mereka. Itu urusan antara Tuan Schmidt dan Anda, Nona Vina. Anda bisa menghubungi saya nanti untuk membahas biaya konsultasi saya. Saya rasa Anda punya nomor saya, untuk jadwal menyiram. Sindiran halus itu mendarat telak. Indra melangkah keluar dari ruangan itu, meninggalkan keheningan yang memekakan telinga. Berita tentang apa yang terjadi di ruangan itu tidak perlu bocor ke media, untuk memulai sebuah era baru. Perang baru telah dimulai, tepat di dalam ruangan itu, di antara kedua wanita tersebut. 2 jam kemudian, Indra si tukang kebun, sudah tidak ada lagi. Dia telah mengambil barang-barangnya, dan pergi dari rumah Vina dengan motor bebek tuanya untuk terakhir kali. Namun, Indra sang negosiator, sang jenius tersembunyi, kini telah lahir kembali. Telepon Vina berdering malam itu. Itu adalah firma hukum lamanya. Rupanya, Tuan Schmidt, yang sangat terkesan, telah menelepon beberapa rekannya di Eropa sekadar untuk bertanya tentang Indra. Nama Indra yang dulu beku, kini mulai mencair. Kabar menyebar di lingkaran elit dengan cepat. Bukan lagi sebagai tukang kebun, tapi sebagai pahlawan yang kembali. Berita di lingkaran elit Jakarta bergerak lebih cepat daripada koneksi internet manapun. Dalam waktu kurang dari 24 jam, nama Indra menjadi kata kunci yang paling dicari di antara para eksekutif puncak. Kisah itu menyebar seperti api. Tukang kebun Vina ternyata adalah si elang yang hilang. Begitu julukan lama Indra di London. Dia kembali. Dia membantai Tuan Schmidt dalam negosiasi. Indra telah menghilang dari rumah Vina, dan nomor ponsel lamanya yang terdaftar sebagai tukang kebun kini tidak lagi aktif. Dia seolah lenyap di telan bumi, tapi kali ini, dia lenyap sebagai seorang legenda, bukan sebagai buronan masa lalu. Amanda adalah yang tercepat. Dia adalah ahli strategi sosial. Dia tahu, menunggu Vina, yang pasti sedang lumpuh karena malu, adalah sebuah kesalahan.
Dia harus mengamankan aset ini sendirian dan cepat. Amanda mengerahkan seluruh jaringannya. Bukan untuk mencari tukang kebun, tapi untuk melacak seorang pakar keuangan lulusan Oxford. Dalam 2 hari, dia menemukannya. Indra tidak bersembunyi. Dia hanya pindah dunia. Dia berada di sebuah lounge privat di hotel paling mewah di kawasan SCBD. Penampilannya telah berubah total. Kemeja kerja lusuh telah berganti dengan kemeja katun linen berwarna biru langit yang pas di badan. Rambutnya yang dulu tertutup topi, kini tertata rapi. Dia duduk sendirian di sudut yang tenang, bukan minum kopi, tapi minum teh Earl Grey yang mahal, sambil membaca jurnal keuangan di tabletnya. Transformasinya selesai. Amanda masuk ke lounge itu, aroma parfum mahalnya mendahului langkahnya. Dia mengenakan gaun merah yang mencolok, dirancang untuk menuntut perhatian. Dia berjalan lurus ke meja Indra. Indra mendongak dari tabletnya, matanya tenang. Seolah dia sudah tahu Amanda akan datang. Indra, sapa Amanda, suaranya dibuat semanis madu. Dia duduk di seberangnya tanpa diundang. Saya setengah mati mencarimu. Indra menutup tabletnya perlahan. Nona Amanda. Saya kira Anda hanya perlu menghubungi asosiasi tukang kebun jika perlu bantuan. Amanda tertawa kecil, mengibaskan tangan seolah mengusir lelucon yang tidak lucu. Jangan konyol. Pria di Taman Vina itu bukan kamu. Ini baru kamu yang sebenarnya. Saya masih orang yang sama, balas Indra datar. Tentu saja tidak, desah Amanda, mencondongkan tubuhnya ke depan. Matanya menatap Indra dengan intensitas yang dipelajari. Saya tidak akan basa-basi. Vina membutuhkanmu untuk mengurus angka-angka Tuan Schmidt. Dia butuh teknisi. Tapi saya... Dia berhenti, membiarkan kalimatnya menggantung. Saya punya tawaran yang lebih baik. Saya dan kamu, lanjutnya, suaranya merendah. Perusahaan branding saya, dan otak strategismu. Kita tidak perlu hanya jadi pengawas proyek ini. Kita bisa mengambil alih seluruh narasinya. Lupakan Vina yang kaku itu. Dia hanya bisa melihat angka. Apa yang Anda tawarkan? Tanya Indra. Partner. Rekan. Baik di ruang rapat, maupun di luar, kata Amanda, tidak lagi malu-malu. Bayangkan kita berdua. Kita bisa menjadi power couple baru di Jakarta. Yang satu membangun citra, yang satu membangun kekayaan. Kita bisa memiliki kota ini. Itu adalah manuver yang berani. Dia tidak hanya menawarkan pekerjaan, dia menawarkan aliansi, sebuah kerajaan mini, dengan dirinya dan Indra sebagai raja dan ratu. Dia mencoba memotong Vina keluar dari gambar sepenuhnya. Indra menatap Amanda, wanita yang menawarkan sebuah kerajaan instan itu. Dia menatap mata Amanda yang ambisius, yang melihatnya sebagai aset, dan pasangan kuat, terbaru. Lalu, Indra tersenyum tipis. Senyuman yang sama yang dia berikan pada Tuan Schmidt. Nona Amanda, katanya pelan, suaranya memotong di antara alunan musik jazz yang lembut di lounge itu. Tawaran Anda sangat menarik. Tapi Anda membuat kesalahan yang sama dengan yang Vina lakukan. Amanda mengangkat alisnya, tidak mengerti. Vina meremehkan saya karena dia pikir saya di bawahnya. Jelas Indra. Anda menginginkan saya karena Anda pikir saya bisa membuat Anda di atas orang lain. Pada akhirnya, kalian berdua sama saja. Kalian tidak melihat saya. Kalian hanya melihat sebuah fungsi. Sebuah alat. Indra berdiri. Dia meletakkan beberapa lembar uang ratusan ribu di meja untuk membayar tehnya, jauh lebih banyak dari yang seharusnya. Saya bukan partner yang Anda cari. Dia berjalan keluar dari lounge itu, meninggalkan Amanda yang tertegun, wajahnya memerah karena marah dan malu. Untuk pertama kalinya, pesona seorang Amanda ditolak mentah-mentah. Indra tidak pergi mencari Tuan Schmidt. Dia tidak pergi ke firma hukumnya. Dia tahu ada satu urusan yang belum selesai. Sudah lewat tengah malam. Gedung pencakar langit tempat kantor Vina berada sebagian besar sudah gelap. Kecuali satu lantai. Lantai teratas. Vina masih di sana, sendirian. Dia tidak sedang mencoba menghubungi Indra. Dia tidak sedang merayakan kesepakatan itu. Dia sedang berdiri di depan whiteboard besar di ruang rapat kantornya.
Dia telah meminta whiteboard dari rumahnya, yang penuh coretan tangan Indra, untuk dipindahkan ke kantornya. Dia menatap diagram-diagram itu. Dia mencoba memahami alur pikir Indra, mencoba menerjemahkannya ke dalam proposal resmi untuk Tuan Schmidt. Tapi dia terus terhenti. Bukan karena dia tidak mengerti angkanya, dia mengerti. Dia terhenti karena setiap kali dia melihat tulisan tangan Indra, dia teringat ejekannya di taman. Dia malu. Malu sebagai seorang profesional yang hampir menghancurkan perusahaannya. Malu sebagai seorang manusia yang telah menilai orang lain begitu rendah hanya dari penampilannya. Pintu kantornya bergeser pelan. Vina tidak menoleh, mengira itu petugas kebersihan malam. Anda tidak bisa membangun model escrow itu sendirian. Suara itu. Vina membeku. Dia berbalik perlahan. Indra berdiri di sana. Tidak lagi dengan kemeja linen mewahnya, tapi juga bukan dengan seragam tukang kebun. Dia hanya mengenakan kaos polo sederhana dan celana jeans. Dia terlihat normal. Bagaimana kamu bisa masuk? Bisik Vina. Kartu akses Tuan Schmidt, kata Indra, mengangkat sebuah kartu sementara. Timnya memberikannya pada saya. Mereka ingin saya mulai bekerja. Tapi saya harus menemui Anda dulu. Vina menunduk. Dia tidak bisa menatap mata Indra. Indra, saya tidak tahu harus berkata apa, lanjut Vina, suaranya bergetar. Dia tidak lagi terdengar seperti CEO. Dia hanya terdengar seperti seseorang yang hancur. Saya minta maaf. Itu kata-kata yang menjijikkan. Tentang valuasi. Tentang hidupmu, saya tidak punya hak. Tidak, kata Indra. Anda tidak punya hak. Vina akhirnya mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca. Saya mengerti jika Anda tidak mau bekerja dengan saya. Saya akan bilang pada Tuan Schmidt, saya akan bilang. Bilang apa? Tanya Indra, berjalan mendekat. Bilang Anda seorang CEO yang brilian tapi juga sombong? Dia sudah tahu itu. Saya juga. Indra berdiri di depan Vina. Amanda menemui saya. Katanya, dia menawarkan saya separuh Jakarta. Menawari saya untuk menjadi pasangan kuat dan menyingkirkan Anda. Mata Vina membelalak ngeri. Tapi saya di sini, lanjut Indra. Saya tidak di lounge mewah bersamanya. Kenapa? Bisik Vina. Karena Amanda melihat saya sebagai piala kemenangan, kata Indra, suaranya melembut. Dia melihat Indra sang negosiator. Dia tidak pernah melihat Indra si tukang kebun. Dia berhenti sejenak. Anda melihat tukang kebun itu. Anda meremehkannya, ya. Tapi hari ini, di ruangan ini, saya melihat penyesalan Anda. Amanda hanya ingin menang. Anda terlihat seperti seseorang yang belajar dari kesalahan. Indra mengambil spidol dari tangan Vina. Dia menatap whiteboard itu. Amanda menyukai elang yang bisa membawanya terbang, kata Indra. Tapi saya butuh partner yang tahu bagaimana rasanya jatuh ke tanah, dan tidak takut tangannya kotor untuk membangun sesuatu dari awal lagi. Vina menatap Indra, air matanya akhirnya jatuh. Itu bukan air mata kesedihan, tapi air mata kelegaan. Jadi, kata Indra, berbalik menghadap Vina sepenuhnya. Mari kita mulai lagi. Halo, nama saya Indra. Saya di sini untuk membantu Anda dengan proposal Tuan Schmidt. Bagaimana kalau kita mulai dari awal? Vina, sang ratu Jakarta Selatan, tertawa kecil di antara air matanya. Dia mengulurkan tangannya, menjabat tangan pria yang pernah dia anggap tidak berharga. Vina, katanya. Senang bertemu dengan Anda, Indra. Di ruang rapat yang kosong di puncak Jakarta, sebuah kemitraan baru telah lahir. Bukan berdasarkan status atau citra, tapi berdasarkan nilai sejati yang hampir saja terlewatkan. Malam di mana Vina dan Indra, memulai dari awal, itu, berlanjut hingga fajar menyingsing di Cakrawala Jakarta. Mereka tidak pulang. Mereka bekerja. Tapi kini, suasananya sama sekali berbeda. Tidak ada lagi ketegangan antara CEO dan tukang kebun. Yang ada adalah dua pikiran brilian yang menari bersama. Untuk pertama kalinya, Vina tidak merasa perlu membuktikan apa-apa.
Dia tidak perlu tampil dominan. Indra mengambil alih Witeboard. Oke, Tuan Schmidt menyukai kerangka dasarnya, kata Indra, tapi dia tidak menyukainya karena aman. Dia menyukainya karena berani. Sekarang, kita harus membuatnya anti peluru. Vina, dengan secangkir kopi instan ketiga di tangannya, duduk di seberang meja, laptopnya terbuka. Arus kas dari perusahaanku bisa menopang escrow itu, tapi aku butuh datamu, data dari duniamu yang dulu. Apa yang membuatmu yakin rivalmu tidak akan menyerang model ini? Indra tersenyum. Karena model ini tidak bisa diserang dari luar. Satu-satunya kelemahannya ada di dalam. Dia menatap Vina. Kelemahannya adalah jika kedua pimpinan proyek ini tidak saling percaya. Vina menahan tatapan Indra. Kalau begitu, katanya pelan, anggap saja kelemahan itu sudah ditutup. Mereka bekerja dalam ritme yang aneh dan sinkron. Indra akan melempar ide strategi keuangan yang rumit, dan Vina, dengan kecepatan berpikirnya sebagai CEO fintech, akan langsung mengubah ide itu menjadi model data yang bisa dijalankan. Mereka saling melengkapi dengan cara yang tidak pernah Vina bayangkan. Pukul 3 pagi. Kepala Vina terasa berat. Angka-angka di layarnya mulai kabur. Dia menguap, mencoba menyembunyikannya di balik tangannya. Istirahat, kata Indra. Tidak. Sebentar lagi, balas Vina, keras kepala. Indra tidak berdebat. Dia bangkit dari kursinya dan berjalan ke pantry kantor yang mewah itu. Vina mengira Indra pergi untuk mengambil air. 10 menit kemudian, Indra kembali. Dia membawa 2 cangkir. Bukan kopi instan dari mesin. Dia membawa aroma kopi yang baru diseduh, pekat dan harum. Dia meletakkan 1 cangkir di depan Vina. Vina menatap cangkir porselen itu, lalu menatap Indra, bingung. Ini, baunya enak sekali. Kamu membuatnya, pakai French press? Dulu, di London, kata Indra ringan, selain jadi negosiator, saya juga merangkap jadi barista tidak resmi di kantor. Ternyata keahlian itu masih berguna. Vina terdiam. Dia ingat dengan jelas bagaimana Indra dulu menyajikan minuman untuk Tuan Schmidt. Bagaimana dia memerintahkan asisten rumah tangganya untuk menyuruh Indra. Indra, Vina berbisik, rasa malu itu kembali muncul. Kamu tidak perlu? SSH, potong Indra. Dia duduk kembali di kursinya. Saya tidak membuatkannya untuk Nona Vina, CEO saya. Saya membuatkannya untuk Vina, rekan kerja saya yang akan tertidur di atas laptopnya jika tidak minum kopi. Vina menatap Indra. Pria itu kini balas menatapnya, tidak ada lagi tatapan dingin atau datar. Hanya ada kehangatan yang tulus. Vina mengambil cangkir itu. Dia menyesap kopinya. Rasanya adalah kopi terbaik yang pernah dia minum. Kelelahan fisiknya masih ada, tapi kelelahan di hatinya mulai terangkat. Dia menemukan dirinya tidak lagi melihat layar laptop. Dia malah mengamati Indra. Dia mengamati cara Indra menggigit bibir bawahnya saat sedang berpikir keras. Cara matanya menyipit saat membaca data yang rumit. Cara dia, sesekali, merenggangkan bahunya yang lebar, sisa-sisa kelelahan fisik dari pekerjaan yang jauh lebih berat daripada sekadar duduk di kursi. Dia menyadari satu hal yang mengejutkan. Pria di depannya ini sangat tampan. Bukan hanya tampan wajah, tapi tampan dalam cara dia berpikir, cara dia bergerak dengan penuh keyakinan yang tenang. Kenapa? Tanya Indra tiba-tiba, menyadari dirinya sedang diperhatikan. Vina terlonjak kaget, pipinya memanas. Dia tertangkap basah. Ah, tidak. Saya hanya memikirkan proposalnya. Indra tersenyum miring. Dia tahu Vina berbohong. Proposalnya aman, kata Indra. Yang perlu kita khawatirkan sekarang adalah apa yang terjadi setelah proposal ini diterima. Maksudmu bekerja bersama? Tanya Vina. Maksud saya, kata Indra, nadanya melembut, bekerja bersama, makan malam mungkin. Vina membeku. Sebagai rekan kerja, tentu saja, tambah Indra cepat, tapi matanya berbinar jenaka. Vina tertawa. Tawa lepas pertama yang dia rasakan dalam beberapa minggu. Tawa yang bukan tawa CEO, tapi tawa seorang wanita. Kita selesaikan dulu proposal ini, Tuan Negosiator. Setelah itu kita lihat apakah, barista,
ini bisa mentraktir makan malam yang layak. Diterima, kata Indra. Dan mereka kembali bekerja. Namun kini, udara di antara mereka telah berubah. Penuh dengan aroma kopi, angka miliaran dolar, dan sesuatu yang baru, sesuatu yang terasa seperti sebuah janji. 1 tahun berlalu sejak malam panjang di kantor Vina. Proyek dengan Tuan Schmidt tidak hanya berhasil, tapi menjadi studi kasus kesuksesan di seluruh Asia Tenggara. Nama, Indra, tidak lagi diucapkan dengan bisikan. Dia telah bangkit, lebih kuat dari sebelumnya. Dia tidak kembali ke London, tapi memilih membangun firma konsultasi strateginya sendiri di Jakarta. Vina adalah klien pertamanya, dan kini, juga rekan bisnis utamanya. Mereka adalah pasangan yang tangguh. Di ruang rapat, mereka adalah 2 pikiran tajam yang saling melengkapi. Di luar ruang rapat, mereka adalah 2 orang yang belajar untuk saling percaya. Sore itu, Vina pulang lebih awal. Sesuatu yang jarang dia lakukan. Dia tidak langsung masuk rumah, tapi berjalan ke taman di belakang rumahnya. Taman itu kini jauh lebih terawat, lebih hidup. Dia menyentuh kelopak mawar yang dulu pernah disentuh oleh Indra saat pria itu masih menjadi tukang kebunnya. Dia mendengar langkah kaki di belakangnya. Indra. Dia tidak lagi datang dengan motor bebek tua. Dia datang sebagai mitranya. Tapi sore itu, dia tidak mengenakan jas mahal. Dia hanya memakai kaos polo sederhana, sama seperti saat Vina pertama kali melihatnya di kantornya malam itu. "Kamu di sini," sapa Vina, tersenyum. "Selalu," balas Indra. Dia berdiri di samping Vina, menatap taman yang bermandikan cahaya senja. "Sudah lama aku tidak melihat taman ini dari dekat." Vina tertawa kecil. "Aku masih sulit percaya. Setahun lalu, kamu berjongkok di sana, memangkas dahan kering. Dan aku." "Dan kamu," potong Indra lembut, "adalah CEO paling sombong yang pernah kutemui." Vina menyikut pelan lengan Indra. "Dan kamu adalah tukang kebun paling menyebalkan yang terlalu pintar." Keduanya terdiam sejenak, menikmati kenangan yang kini terasa manis itu. "Aku minta maaf," bisik Vina, "lagi." Indra menoleh, menatap Vina sepenuhnya. "Untuk apa lagi?" "Untuk saat itu. Di balik kaca. Aku tidak akan pernah bisa melupakan apa yang kukatakan." "Aku sudah melupakannya," kata Indra, "tapi aku tidak akan pernah melupakan taman ini." Indra berjongkok, persis di posisi yang Vina ingat. Dia menyentuh tanah yang gembur. "Aku datang ke sini mencari sesuatu yang nyata, sesuatu yang jujur. Aku menemukannya di tanah ini. Merawat tanaman, itu pekerjaan yang jujur." Dia lalu berdiri, menatap Vina. "Dan kemudian, aku menemukanmu." Vina menahan napas. "Kamu adalah orang paling tidak jujur yang kutemui saat itu," lanjut Indra, ada binar jenaka di matanya. "Kamu tidak jujur pada orang lain, dan kamu tidak jujur pada dirimu sendiri. Kamu bersembunyi di balik statusmu, sama seperti aku bersembunyi di balik pekerjaanku." Indra mengambil tangan Vina. Tangan yang dulu hanya mengetik di laptop, kini digenggam oleh tangan yang dulu penuh kapalan karena tanah. "Aku butuh 1 tahun untuk merawat taman ini hingga kembali subur," katanya. "Dan aku butuh 1 tahun untuk melihatmu tumbuh menjadi dirimu yang sebenarnya." "Indra, aku menghabiskan tahun pertamaku di sini merawat taman orang lain," kata Indra, suaranya kini serius. "Aku ingin menghabiskan sisa hidupku merawat taman kita sendiri." Indra tidak berlutut. Dia hanya berdiri di sana, menatap Vina dengan segala ketulusan yang dia miliki. Dari sakunya, dia mengeluarkan sebuah kotak kecil. Bukan kotak bludru murahan, tapi kotak kayu sederhana namun elegan. Di dalamnya ada sebuah cincin. Sederhana, tapi berliannya bersinar cemerlang, seolah menyimpan cahaya. "Vina," katanya, "aku sudah melihatmu di titik terendahmu, saat kamu malu dan hancur. Dan aku sudah melihatmu di titik tertinggimu, saat kamu memimpin rapat dewan direksi. Aku memilih keduanya. Maukah kamu," lanjutnya, suaranya sedikit bergetar, "membangun sesuatu yang nyata denganku?" Vina tidak bisa berkata-kata. Dia hanya menangis dalam diam, air mata bahagia yang mengalir deras. Dia mengangguk. "Ya,
Ya, aku mau. Indra tersenyum, senyuman lega dan penuh cinta. Dia menyelipkan cincin itu di jari Vina. Di taman itu, di tempat di mana ejekan dan status pernah menjadi raja, cinta sejati yang jujur akhirnya menemukan rumahnya. 3 tahun kemudian. Sebuah acara gala tahunan paling bergengsi di Jakarta. Penghargaan tokoh finansial tahun ini. Di atas panggung, Vina berdiri, menggenggam piala kristal. Di sampingnya, berdiri Indra, suaminya, tersenyum bangga. Mereka baru saja diumumkan sebagai pasangan pengubah permainan atas terobosan mereka yang merevolusi industri fintech dan investasi di Indonesia. Di salah satu meja VIP di barisan depan, Amanda duduk. Dia bertepuk tangan bersama yang lain, senyumnya sempurna, riasannya sempurna. Di sampingnya duduk seorang pria baru, seorang ekspatriat tampan yang jelas-jelas sedang dia persiapkan sebagai pasangan kuat berikutnya. Namun saat Amanda menatap Vina dan Indra di atas panggung, Vina yang menatap suaminya dengan cinta yang tak tersembunyi, dan Indra yang balas menatapnya seolah Vina adalah satu-satunya orang di ruangan itu, senyum Amanda sedikit goyah. Dia mendapatkan semua yang dia inginkan, status, citra, kesuksesan. Tapi dia tahu, satu hal yang paling berharga di ruangan itu, tidak akan pernah bisa dia miliki. Tuan Schmidt, yang hadir melalui panggilan video raksasa, memberikan pidato singkat. Saya dulu hanya percaya pada angka, katanya sambil tertawa. Tapi Indra dan Vina mengajari saya, bahwa terkadang, hal paling berharga tidak ada di proposal. Selamat. Acara itu sukses besar. Tapi cerita tidak berakhir di sana. Cerita berakhir keesokan harinya, di hari Minggu yang tenang. Jauh dari panggung gemerlap dan blitz kamera. Di sebuah rumah dengan taman yang luas. Vina, mengenakan kaos dan celana santai, sedang duduk di rerumputan. Dia tertawa melihat seorang gadis kecil berusia 2 tahun, putri mereka, yang sedang mencoba membantu ayahnya menanam bunga matahari. Indra, yang kini adalah salah satu nama terbesar di dunia keuangan, sedang berjongkok di tanah. Tangannya kotor oleh tanah liat. Dia mengajari putrinya cara memegang sekop kecil. Dunia Jakarta tetap berputar dengan kecepatan yang sama. Status dan penampilan masih menjadi mata uang utama. Tapi bagi Vina dan Indra, mereka telah menemukan mata uang mereka sendiri. Indra tidak pernah lagi bersembunyi. Dan Vina tidak pernah lagi menilai buku dari sampulnya. Mereka telah belajar bahwa nilai sejati seseorang, sama seperti berlian, seringkali terkubur di tempat yang paling kotor dan sederhana. Menunggu ditemukan oleh hati yang bersedia menggali lebih dalam, melewati penampilan luar, dan melihat kilau yang ada di baliknya.